Om Swastiastu, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu PPN dan PPNBM. Sebelum kami menjelaskan materi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Iputu Doni Suryadi Pratama, NPM 1932121465. Perkenalkan, nama saya Debagus Tindak Sedu Prawangsa, NPM 1932121350. Perkenalkan, nama saya Igede Andrian Swastawa, NPM 19321212668. Perkenalkan, nama saya Ikade Agus Aditya Dwi Pratama, NPM 19321212288. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arnaldi Devandari Saputra, NPM 19321212347. Di sini kami akan menjelaskan materi. Yang pertama ada objek PPN dan objek PPNBM. Yang kedua ada tata cara dan prosedur pemajakan PPN dan PPNBM. Yang ketiga ada cara menghitung PPN dan PPNBM. Objek PPN dan PPNBM. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN. Namun ada beberapa pertimbangan baik sosial ekonomi maupun sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Karena objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yakni barang kena pajak BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua, jaksa kena JKP atau disingkat JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Selanjutnya, PPNBM. PPNBM ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Pajak yang dikenakan atas barang kena pajak BKP yang mewah. Adanya PPNBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Selain itu, PPNBM juga bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP mewah dan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal dalam memasarkan perdagangannya. Pemungutan BPNBM hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada saat penyerahan BKP oleh produsen atau pabrikan ke konsumen dan pada saat impor BKP tergolong mewah tersebut. Bila dilihat dari tarifnya sendiri, tarif BPNBM tergolong lebih besar ketimbang PPN. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Objek PPNBM. Beberapa dari Anda mungkin masih merasa kebingungan mengapa Anda harus membayar PPNBM seperti mobil, motor, atau BKP mewah lainnya dengan sangat mahal, terutama barang otomotif seperti mobil dan motor. Mahalnya objek PPNBM yang tergolong mewah tersebut disebabkan atas pembelian barang-barang mewah akan dikenakan PPNBM. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni UU nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Tarif PPNBM berdasarkan pasal 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, tarif PPNBM dikelompokkan menjadi dua, yakni tarif PPNBM atas kendaraan bermotor, tarif PPNBM atas non kendaraan bermotor. Setiap pengelompokan tarif PPNBM ini memiliki regulasi yang berbeda tergantung jenis objek PPNBM-nya. Tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 garing PMK titik 010 garing 2017, sedangkan tarif PPNBM non kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 garing 4 P4 MK titik 010 garing 2017. Formulir pelaporan PPNBM. Dalam melaporkan PPNBM atas pembelian objek PPNBM, wajib pajak harus menggunakan formulir
SPT masa PPN 1111 apabila transaksi jual beli antara BKP yang menjadi objek PPNBM, PPN dan PPN impor maka dapat dilaporkan secara bersamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tata cara pembayaran dan pelaporan PPN dan PPNBM. Yang pertama, yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, pemungutan PPN atau PPNBM adalah yang pertama, kantor pemendaharaan dan kas negara. Yang kedua, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang wajib disetor adalah satu, oleh pengusaha kena pajak adalah PPN yang dihitung sendiri melalui perkreditan pajak masukan dan pajak pengeluaran. Yang disetor adalah selisih pajak masukan dan pajak keluaran, bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran. Yang kedua, PPNBM yang dipungut oleh PKP atau pabrik barang kena pajak BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, PPN atau PPNBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT, dan Surat Tagihan Pajak atau STP. Oleh pemungutan PPN atau PPNBM adalah PPN atau PPNBM yang dipungut oleh pemungutan PPN atau PPNBM. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak. Yang pertama, kantor pos dan giro. Yang kedua, bank pemerintah kecuali BTN. Yang ketiga, bank pembangunan daerah. Yang keempat, bank devisa. Yang kelima, bank-bank lain penerima setoran pajak. Yang keenam, kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus untuk impor tanpa LKP. Saat pembayaran atau penyetoran PPN dan PPNBM. Yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takawin berikutnya setelah bulan masa pajak. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPBT, dan STP tersebut. Yang ketiga, PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Yang keempat, PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh satu bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takawin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atau PPNBM atas impor harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan yang dilakukan. Yang kelima, PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat pemerintah pengeluaran barang atau DO ditebus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPN dan PPNBM. Contoh yang pertama, PKP A menjual tunai barang kena pajak 10% dengan harga jual 25 juta, pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. PKB B melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKPB sama dengan 10% dikali 20 juta dan hasilnya sama dengan 2 juta. PPN sebesar 2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Seseorang pengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sama dengan 10% dikali 15 juta dan hasilnya adalah 1.500.000. Pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut
selain kena PPN juga dikenai PPN BM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPN BM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajak yang sama dengan 5 juta. PPN sama dengan 10% dikali 5 juta dan hasilnya adalah 500.000. PPN BM sama dengan 20 juta dikali 5 juta dan hasilnya adalah 1 juta. Kemudian PKPD menggunakan PKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu PKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPN BM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPN BM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPN BM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKPD menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPN BM yang terutang adalah dasar pengenaan pajak yaitu 50 juta, PPN-nya 10% dikali 50 juta dan hasilnya adalah 5 juta. PPN BM dengan 35% dikali 50 juta dan hasilnya adalah 17.500.000. PPN sebesar 500.000 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD dan PPN sebesar 5 juta merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPN BM sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan, begitupun dengan PPN BM sebesar 17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan pengetikan dalam PPT, harap dimaklumi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.